At BCI, we have supported our clients with construction intelligence for over 20 years now. Long before big data and software as a service were common terms, we embarked on a journey to make construction more efficient with the power of information and technology. From our humble beginnings, sending paper-based bulletins, we understood that the more you know, the better your decisions can be, especially in our sector. Data-enabled software solutions that drive your business and sales success form the essence of who we are at BCI. Now more than ever, our ongoing tracking of construction market activities, combined with the relentless innovation of our software solutions, play an essential part in supporting countless construction professionals in their day-to-day challenges. True to this new and enhanced role of bringing data to life with technology, we are changing our brand as well. From December onward, we will become BCI Central. We are still the same company and team, but as BCI Central, we are moving even closer together with a unified brand and suite of solutions that enable industry players to track and manage, plan and analyze, and engage and network with their peers across the region. Stay tuned for more exciting updates about our new Lead Manager solution in early 2022 as well. And on behalf of the entire team, welcome to the new BCI. Welcome to BCI Central. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Ridwan dari BCI Central Jakarta. Terima kasih untuk rekan-rekan atas waktunya dalam sesi CTU atau Construction Technology Update dari BCI Central untuk sesi pagi ini. Untuk sesi pagi ini, CTU akan kembali update untuk rekan-rekan semua bersama dengan Bostik dengan topik Passive Fire Protection. Dan di sini telah bergabung bersama kita tim dari Bostik. Ada Bapak Dwi Andana Marta selaku technical team dari Bostik. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi Pak Ridwan, pagi teman-teman. Terima kasih Pak Dwi telah bergabung dan juga telah bergabung bersama kita ada Ibu Abnisa Putri selaku specification tim dari Bostik. Selamat pagi Bu Putri. Pagi Mas Ridwan, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Dan juga bergabung bersama kita ada AJ Yusri as a product development from Bostik. Morning AJ. Morning everybody, selamat pagi semua. Thank you for being with me today. Ya, oke, AJ, thank you for join with us. Oke, seperti biasa untuk sesi CTO akan kita bagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama adalah sesi presentasi dari Bostik dan nanti untuk di sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana teman-teman nanti sepanjang tim dari Bostik present, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan dalam kolom chat box dan tentunya nanti kita akan bacakan pertanyaan teman-teman di dalam sesi yang kedua. Dan selama acara ini berlangsung, kita akan mute mikrofon teman-teman semua dan dimohon teman-teman juga menampilkan nama asli, foto profil, dan background yang sopan. Jangan lupa di-download Construction Plus apps dari BCI Central karena kita tampil dengan new experience terbaru dengan konten-konten yang lebih menarik tentunya mengenai tren project dan tren desain yang ada di Indonesia dan Southeast Asia. Berikut untuk cuplikan Construction Plus apps dari BCI Central. Teman-teman bisa langsung download di Apple Store ataupun di Google Play untuk bisa mendapatkan Construction Plus apps dari BCI Central. Oke, kita akan segera mulai saja untuk sesi yang pertama, untuk sesi presentasi dari tim Bostik. Dan di sini saya langsung dari ada Pak Dwi, selaku technical team dari Bostik, akan present untuk teman-teman semua. Sekali lagi dengan topik Passive Fire Protection. Silakan Bapak Dwi bisa dimulai. Terima kasih. Baik, Pak Ridwan, terima kasih. Nah, ini sudah terlihat ya, layar? Ya, sudah aman, Pak Dwi. Silakan. Baik. Nah, selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang produk Bostik untuk Passive Fire Protection.
Sebelumnya mungkin kita ulang lagi gitu ya tentang Bostik. Bostik adalah salah satu perusahaan dunia yang bergerak di bidang adhesif. Kita juga sudah banyak digunakan di berbagai bangunan-bangunan landmark di dunia seperti di Marine Bay Singapura, Olympic Stadium London, Airport Abu Dhabi, dan Sports Hubs di Singapura, dan juga beberapa bangunan-bangunan lainnya. Di bidang konstruksi, Bostik memiliki produk sealing dan bonding. Ini yang sudah didesain untuk semua kebutuhan dan semua keperluan dari kategori sealing and bonding seperti grabs and adhesive, construction and facade, sanitary, glazing, general purpose, dan lain-lain. Bahkan juga seperti yang pagi ini akan kita bahas adalah sealant khusus untuk fire protection. Kita punya range produk yang kita sebut dengan smart range. Ini juga sudah kita spesifikkan sesuai dengan kebutuhan di proyek dari Bapak dan Ibu. Kita mulai dengan materi kita pagi ini tentang passive fire protection. Sebelumnya saya pengen ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat video pendek ini. Oke, jadi api itu berawal dari yang kecil gitu ya, dan dia akan menjadi besar, kemudian itu menjadi tidak terkontrol. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa bukan hanya apinya yang berbahaya, namun juga termasuk asap dan hawa panas, suhu panas yang tinggi itu yang bisa menjadi berbahaya. Yang paling utama dibutuhkan dalam ketika terjadi kebakaran gitu ya untuk penyelamatan adalah waktu. Waktu itu sangat-sangat berharga untuk kita bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan aset-aset kita. Ya, jadi kita mulai di sini. Untuk fire protection sendiri dibagi dua. Untuk active fire protection, ini seperti kalau di bangunan kita sediakan ada seperti APAR itu manual, atau bahkan yang otomatis seperti sprinkler. Dia akan kita lakukan secara aktif gitu ya. Mereka akan berusaha untuk memadamkan api secara langsung. Kemudian yang kedua ada passive fire protection. Nah, passive fire protection di sini tujuannya adalah untuk membatasi atau membuat batasan, membuat kompartemen dalam satu gedung untuk menjaga agar api di sumber api yang awal itu dia tidak menyebar cepat menyebar sehingga akan menjadi api yang lebih besar lagi dan sulit untuk dikontrol. Gitu ya. Nah, di Bostik ini kita ada fire passive protection-nya itu untuk yang linear joint dan surface penetration. Terus kemudian ini fire damper, dan ini secara umum ya fire damper, dan kemudian ada juga dinding tahan api, lantai tahan api, dan lain-lain. Sebenarnya tujuannya dari diadakannya passive fire protection adalah untuk membatasi penyebaran api, panas, dan asap. Kemudian juga akhirnya nanti dia akan bisa memberikan waktu kepada
petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, dan juga kepada penghuni bangunan untuk menyelamatkan diri dan aset-asetnya. Sehingga kerugian yang diakibatkan dari kebakaran tadi bisa diminimalisir. Nah, kenapa kita membutuhkan passive fire protection gitu ya? Karena memang bahkan korban meninggal akibat kebakaran itu sangat banyak gitu ya, dan mungkin beberapa juga sering kita dengar beritanya tidak terbakar tapi ternyata mati lemas karena menghirup asap yang hasil dari kebakaran tadi. Sehingga di bangunan itu, khususnya bangunan baru itu sangat diwajibkan untuk ada passive fire protection. Fokus areanya untuk di Bostik Fire Protect itu kita memiliki produk-produk yang sudah dilakukan pengujian untuk sebagai bagian dari Passive Fire Protection System, terdiri dari linear surface dan surface penetration. Ini juga selain dia memiliki ketahanan terhadap api, juga mengakomodir movement joint untuk kebutuhan pergerakan dari bangunan. Balik lagi, tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, meminimalisir terjadinya kerugian akibat kebakaran, dan memproteksi struktur bangunan sehingga setelah kebakaran itu masih bisa diperbaiki, tidak harus dihancurkan keseluruhan. Ini kita punya dua range gitu ya, ada yang yang satu ini yang linear joint, terus kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang untuk surface penetration, jadi kabel tray, terus kemudian piping yang menembus tembok atau lantai. Dari sisi teknologinya sendiri, Bostik memiliki beberapa teknologi bahan material ya untuk di silen tahan api ini, dari bahan dasar hybrid, silikon, akrilik, dan poliuretan foam. Ini ada beberapa sebelum kita masuk ke produk gitu ya. Mungkin ini kita bahas dulu beberapa biasanya kesalahpahaman tentang perbedaan reaction to fire dan fire resistant. Jadi kalau reaction to fire itu adalah mengindikasikan gitu ya seberapa mudahnya material itu terbakar. Jadi ketika pas dia terekspos api, dia akan ada perilakunya dia ketika terekspos api, dia seperti apa? Apakah dia tidak terbakar atau dia terbakar dalam waktu tertentu, terus kemudian terbakar dia akan menimbulkan tetesan-tetesan yang bisa menyicikkan api dan sebagainya. Sedangkan fire resistant itu adalah waktu, biasanya ditunjukkannya di dalam menit, itu adalah waktu di mana kompartemen itu bisa diciptakan dari satu sistem dinding maupun lantai gitu yang untuk menahan si api tetap ada di dalam ruangan itu, tidak menyebar. Kemudian fire resistant atau fire retardant, kembali lagi kalau untuk fire retardant itu adalah tadi behavior-nya. Kemudian fire resistant itu adalah waktu yang bisa diberikan dari satu sistem untuk membatasi api untuk membesar. Nah, ini dari beberapa standar juga ini ada kategori-kategori gitu ya untuk reaction to fire. Jadi ada A1, biasanya abjadnya A sampai F gitu. Jadi A1, A2, AB. Ini seperti tadi saya bilang, ini adalah reaksi dari material itu terhadap api. Jadi kalau yang paling bagus itu dia A1, dia sama sekali tidak terpengaruh terhadap api ketika terekspos. Kemudian yang paling buruk adalah F, itu dia tidak sangat-sangat mudah sekali untuk terbakar. Kemudian ini juga ada kategori untuk smoke gitu ya, seberapa besar material ini ketika terekspos api dia akan menimbulkan asap. Kemudian burning droplets juga, jadi ada material yang begitu dia terbakar terekspos api dia suka akan meneteskan materialnya dia akan
menetes, tapi tetesannya itu juga terbakar, gitu. Sehingga ini menjadi media untuk penyebaran api. Ini kenapa kita membutuhkan kompartemen. Jadi tujuannya adalah untuk membatasi ruang gerak dari kebakaran. Bisa kita lihat di gambar ini ya, ketika terjadi satu kebakaran, timbul sumber api di satu ruangan, kemudian kalau seandainya kita memiliki kompartemen yang bagus gitu, jadi ruangan itu sudah teraplikasikan passive fire protection, maka api di dalam ruangan itu penyebarannya menjadi terhambat. Nah, itu biasanya material-material yang digunakan sebagai dinding atau lantai atau atap kompartemen tadi, dia punya waktu dalam menit tadi, misalnya 60 menit, 120 menit, 240 menit, itu adalah waktu dia bisa menahan sebaran api sampai kemudian api itu bisa pindah ke ruangan lain. Jadi semakin besar angkanya gitu ya, berapa menitnya tadi, semakin besar maka semakin bagus ruangan itu dalam membatasi ruang gerak penyebaran api. Nah, ini fire resistant level, kalau di SNI biasanya disebutnya TKA ya. Ini adalah kemampuan dari elemen bangunan tadi dalam membentuk apartemen itu dari beberapa hal. Di sini ada 3 kategori, jadi ada struktural, integritas, dan insulasi. Struktural itu berarti si dindingnya atau lantai atau atapnya ini dia sanggup menahan beban struktur. Terus kemudian integritas itu adalah integritas dari si materialnya ini, building elemennya ini bertahan ketika terekspos api. Terus kemudian insulasi itu adalah kemampuan dari building elemen ini untuk membatasi perpindahan suhu ke ruang di sebelahnya. Jadi ada satu kondisi yang ketika kita ambil contoh dinding gitu ya, dinding ini terekspos api, maka api memang belum menyebar ke sebelah, tapi ternyata ada rambatan suhu panas yang sampai melebihi 140 derajat ke ruang sebelahnya. Dan ada beberapa kategori material, mungkin seperti kain, gitu, fabric, yang dia bisa terpicu, terbakar hanya dengan suhu panas yang tinggi tadi. Sehingga insulasi menjadi satu bagian yang diukur dalam kemampuan dinding kompartemen tadi. Ini dituliskannya seperti ini, 60, 60, 60, ini untuk apabila satu dinding tadi dia memiliki 3 fitur ini. Tapi untuk dinding yang tidak menahan beban struktural, dinding atau atap atau lantai tidak menahan beban struktural, maka biasanya hanya 2 yang dituliskan, yaitu strip, karena depannya struktural dia tidak memiliki itu. Terus kemudian baru di belakangnya seperti dicontohkan 60 atau 60. Jadi dia memiliki integritas 60 menit dan insulasi 60 menit. Nah, ini sebagai contoh ya, kita ambil satu sistem dinding gipsum gitu ya. Jadi yang diukur adalah keseluruhan dinding proteksi pasifnya gitu ya. Jadi satu sistem dinding tahan api maka akan diukur keseluruhan. Di sini disebutkan contohnya misalnya tahan api 2 jam gitu, 2 hours atau 120 menit. Nah, ini terdiri dari dinding gipsum yang seperti ini. Terus kemudian kita berikan fire rated sealant pada perimeter dinding gipsumnya. Jadi sealant ini akan menjadi bagian dari sistem dinding gipsum tahan api ini. Jadi nanti angkanya yang keluar itu akan keseluruhan untuk sistem dinding tahan api. Ini kita masuk ke produk. Untuk linear joints kita punya 3 produk ya. Ada fireband akrilik, terus kemudian fireband A1, ini fireband A1 ini polyurethane base, kemudian fireband expandafoam. Expandafoam ini juga polyurethane base material. Nah, kita mulai dari fireband akrilik. Ini memiliki ketahanan sampai dengan 4 jam dan memiliki joint movement up to plus minus 25%. Ya. Dan
Mungkin juga Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa akrilik ini dia adalah material yang sangat dicat, jadi kita rekomendasikan penggunaan fireban akrilik ini untuk area interior, karena kita tidak rekomendasikan untuk di eksterior gitu ya, karena memang akrilik tidak bisa terpapar air secara terus-menerus. Jadi untuk di area interior kita bisa gunakan ini, dan untuk aplikasi pengecatan dia akan sangat baik sekali. Ini sudah kita lakukan pengujiannya berdasarkan standarisasi AS atau Australian Standard. Kemasannya adalah kemasan sosis 600 ml. Ini dia single komponen, jadi aplikasinya juga mudah, hanya tinggal masukkan sosisnya ke dalam sealant gun, kemudian langsung aplikasikan. Dia water based material, up to 4 hour fire rated sealant dengan movement capability plus minus 25%. Nah, selanjutnya untuk Fireban One, ini adalah produk berbahan dasar polyurethane sealant, memiliki fitur yang sama dengan akrilik tadi, bisa menahan api up to 4 hours. Jadi kita sudah lakukan pengujian dan ini bisa sampai dengan 4 jam. Movement capability-nya juga sama, plus minus 25%. Hanya saja untuk polyurethane sealant ini dia bisa digunakan di indoor maupun di outdoor. Jadi apabila ada keperluan juga untuk di area outdoor, untuk di fasad gitu ya, diperlukan yang fire rated sealant, bisa kita gunakan Fireban One. Fireban One juga sama, ini sudah kita uji untuk fire rated-nya menggunakan Australian Standard. Kemudian untuk sealant karakteristiknya kita gunakan ASTM C920. Kemasannya juga sama, sosis 600 ml. Ini sama-sama juga seperti akrilik, ini paintable, dan bedanya dengan akrilik, polyurethane itu memiliki sifat mechanical properties yang lebih kuat gitu. Jadi seandainya memang diperlukan fitur mechanical properties yang lebih tinggi, seperti mungkin dibutuhkan tear propagation yang lebih baik, bisa digunakan sealant Fireban. Elongation at break-nya juga lebih tinggi, dia sampai dengan 900%. Nah, selanjutnya ini Fireban Expanda. Fireban Expanda foam ini adalah foam polyurethane gitu ya. Jadi dia adalah foam yang mengembang gitu ya. Jadi biasanya kita gunakan untuk mengisi celah-celah, mengisi lubang. Kita isi beberapa persen dari lubang itu, kemudian dia akan expand, dia akan mengembang, kemudian kita tinggal potong aja sisanya. Nah, ini apabila digunakan sebagai pengisi celah untuk fire rated wall gitu ya, ini memiliki memiliki fire proteksi itu up to 2 jam. Jadi ini yang sudah teruji, untuk ini bisa sampai 2 jam. Untuk mencapai waktu 4 jam, kita bisa kombinasikan dengan sealant Fireban akrilik maupun Fireban One. Jadi sebelumnya kita aplikasikan expand foam, kemudian setelah dia selesai ekspansinya, kita bisa berikan Fireban One setelahnya, sehingga kita telah menguji kondisi itu, ya itu bisa mencapai waktu sampai dengan 4 jam. Nah, kemasannya adalah kemasan kaleng, ya, ukuran 750 ml. Nah, ini sebagai contoh ini ya, contoh ilustrasi gambarnya. Jadi celah linearnya tadi kita isi semua dari atas sampai bawah dengan expander foam. Kemudian kelebihannya kita bisa potong aja, diamplas, kemudian dicat seperti biasa. Kemudian kalau yang tadi adalah linear joint, sekarang ini adalah surface penetration, jadi penetration of compartments. Jadi biasanya penetration of compartments ini adalah di area-area service di mana banyak pipa-pipa maupun area-area service yang memang dia mengharuskan itu tembus ke dinding maupun lantai.
Nah ini kita macam-macam gitu ya, bisa pipa saluran ataupun bahkan kabel jalur kabel gitu ya, kabel trace. Kemudian juga materialnya juga ada yang plastik PVC ataupun juga metal. Nah ini kalau plastik PVC kan ketika dia tembus dinding, ketika terjadi kebakaran otomatis kan dia akan meleleh dan dia akan meninggalkan satu celah besar seukuran pipanya tadi sebagai jalur untuk api itu pindah ke ruangan lain. Nah itu dengan proteksi pasif ini kita bisa meminimalisir terjadinya perpindahan api dengan material-material ini. Nah, ini produk range-nya gitu ya. Ini kita ada fire retardant coating, ini bahannya acrylic base. Ini kemasan bucket. Ini dia up to 2 jam ya untuk ketahanan apinya. Dia bisa mengembang gitu, intumescent gitu ya. Jadi ketika nanti terjadi paparan api, dia akan mengembang untuk menutup celah-celah itu. Ini dipasangkan biasanya dengan firebed gitu ya. Ini rock wool gitu ya, yang sudah dilapisi dengan acrylic base intumescent tadi. Di bagian ini kalau dilihat di gambar ini ada yang warna putih. Jadi rock wool-nya dengan yang sudah padat ini kemudian dilapisi dengan acrylic intumescent. Ini kita bisa lihat contoh aplikasinya. Ini sangat mudah juga diaplikasikannya. Jadi ini bisa kita lihat di permukaannya semua sudah dilapisi dengan acrylic intumescent. Nah ini cara pengaplikasian seperti ini. Jadi seperti biasa, ini kita ambil contoh ada penetrasi untuk kabel tray ya. Ini kita bersihkan dulu area yang akan kita aplikasikan. Jangan sampai ada tertinggal material-material yang menyebabkan daya rekat dari nanti acrylic intumescent-nya tidak berekat dengan baik. Kita ukur dulu sesuai kebutuhan. Nah ini perimeternya, semua yang akan dilapisi firebed tadi kita berikan dulu acrylic intumescent tadi. Jadi kalau ini ada yang tadi di depan gambarnya kemasan bucket, ini ada lagi kemasan juga kemasan cartridge ya. Sama aja prinsipnya. Jadi kalau yang pakai bucket pun bisa ini pakai KP atau pakai apa diaplikasikan di perimeter ini ya. Jadi keliling bukaannya itu diberikan dulu, terus kemudian di bagian cable tray-nya juga diberikan acrylic intumescent ini. Kemudian kita potong tadi sesuai yang sudah kita ukur. Kembali lagi di bagian perimeternya juga kita aplikasikan lagi acrylic intumescent-nya. Kemudian kita pasang di lokasi bukaan. 08. Oke. Ini juga setelah yang di celah bagian dalam ini juga diisi, nanti sambungan antara firebed yang atas dan bawah itu juga harus diaplikasikan acrylic intumescent-nya. Nah ini setelah selesai gitu ya, kita tinggal lepas masking tape. Jadi semua sudah tercover oleh acrylic intumescent. Jadi ketika nanti akan terjadi kebakaran di satu sisi, di sisi ini gitu ya, kemudian dinding ini akan terekspos api, maka acrylic intumescent itu dia akan mengembang, untuk menutup celah-celah yang kiranya akan menjadi jalur perambetan api. Kemudian kita juga ada pipe collar, gitu ya. Jadi ini adalah satu material yang dia digunakan untuk membungkus penetrasi pipa, biasa pipa PVC atau pipa PE dan PP itu ya. Ketika dia menembus dinding seperti tadi saya sampaikan ya, terjadi api, maka ketika mereka meleleh, pipa-pipa itu meleleh, maka akan tercipta lubang yang besar untuk penjalanan api. Nah, ini kita ada beberapa dimensi gitu ya, dari mulai 55 mm sampai dengan 250 mm dimensinya. Jadi bentuknya juga ada yang bulat dan ada yang kotak.
Ini contohnya kita bisa lihat di gambar seperti ini. Ini pipa PVC yang dia kemudian ditutup dengan pipa pipe collar dari Bostik ini. Ini aplikasinya seperti ini. Tetap kita berikan akrilik intumescent tadi ya, sebelum dibungkus dengan pipe collarnya, kita kasih di perimeternya itu kita kasih akrilik intumescent, kemudian kita pasang pipe collarnya. Nah ini ketika nanti terjadi kebakaran, maka akrilik intumescent dan material dari pipe collarnya itu dia akan mengembang dan akan menutup celah tersebut. Lubang tersebut akan tertutup. Ini juga salah satu, selain pipe collar juga ada pipe wrap. Ini pun juga sama gitu ya. Untuk pipa PVC, PE, dan PP itu diameternya 50 mm sampai dengan 200 mm variannya. Ini cara instalasinya pun juga sama, hampir sama dengan yang pipe collar tadi. Jadi kita berikan dulu ininya. Kalau ini kita selipkan ini pipe collarnya ini kita selipkan di antara pipa tadi, wrappingnya. Terus kemudian setelah selesai baru perimeternya kita lapis lagi dengan akrilik intumescentnya. Nah, kalau seandainya nanti ini kita coba bikin summary-nya, kita ada 2 produk untuk passive fire protection, itu ada untuk linear joint. Kita punya 3 produk, ada akrilik, fireband akrilik, kemudian fireband 1 dan fireband expandafoam. Ini mempunyai fitur up to 4 hours fire resistant, sudah diuji sesuai dengan hasilnya juga sampai dengan 4 jam. Ini bisa digunakan untuk daerah-daerah yang linear joint seperti di dinding gipsum, kemudian di precast panel maupun di AAC block yang memang ada movement jointnya, itu bisa diaplikasikan silen-silen ini. Sedangkan untuk service penetration, kita ada beberapa produk tadi, ada yang utamanya ada akrilik intumescent, kemudian ada fireband dan pipe collar atau pipe wrap. Nah, kita juga ada di website kita gitu ya, ada brosur tentang produk-produk ini, nanti bisa diakses mungkin melalui website kita. Kita juga punya software aplikasi ya. Nah, ini ada di iOS dan di Android. Ini sangat membantu Bapak dan Ibu gitu. Jadi seandainya Bapak pengen tahu silen rated apa yang Bostik punya, bisa buka aplikasi ini, terus kemudian dipilih icon passive fire protection, nanti akan keluar pilihan produk-produknya. Kemudian juga bisa sampai dilihat di sana ada brosur dan technical datasheet yang bisa di-download. Kemudian juga ada material kalkulator. Jadi nanti bisa di-input datanya dan nanti akan terlihat estimasi kebutuhannya berapa cartridge atau berapa sosis yang diperlukan. Selain itu, Bostik juga sekarang memiliki Bostik Academy. Jadi kita tidak hanya untuk produk passive fire protection ini, kita banyak sekali produk-produk dan tips trik gitu ya tentang silen, bagaimana cara memilih silen yang tepat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga tahu kalau kita salah dalam memilih silen, maka resikonya adalah di bangunan kita. Jadi harusnya yang bangunan itu sudah terbangun dengan budget yang sesuai, tapi karena salah pilih silen, maka bisa jadi nanti harus ada budget-budget lagi untuk perbaikan. Nah, di sini kita ada materi untuk sharing kepada Bapak dan Ibu tentang pemilihan silen, kemudian teknologi silen apa yang tepat untuk digunakan untuk proyek Bapak dan Ibu. Jadi bisa nanti akses ke web, nanti bisa langsung input untuk permintaan training. Kita juga di kantor kita sekarang di Taman Tekno, kita juga punya satu lab yang bisa digunakan untuk training aplikasi.
Nah, untuk kemudian hari apabila Bapak dan Ibu juga membutuhkan bantuan untuk spesifikasi, Ibu Putri bisa dengan ini membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan spesifikasi untuk proyek-proyek Bapak dan Ibu. Untuk keperluan lain yang terkait dengan marketing Bostick gitu ya, kalau Bapak dan Ibu membutuhkan info-info produk gitu, atau seperti tadi juga info tentang training, bisa kontak ke marketing support kami di email dan alamat handphone ini. Mungkin alamat nomor telepon ini bisa dicatat di email di handphone Bapak dan Ibu, karena kami secara reguler mengirimkan informasi-informasi tentang produk-produk Bostick. Baik, itu tadi akhir dari presentasi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan ke Pak Ridwan ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dwi untuk update presentasinya dari Bostick terkait passive fire protection tentunya. Untuk topik presentasi sesi CTO pagi ini, silakan untuk rekan-rekan bisa langsung tulis atau capture kontak dari Bostick Indonesia. Di sini ada Ibu Abnisa Dania Putri untuk kontaknya. Jadi anytime teman-teman bisa langsung kontak atau email jika ada pertanyaan nanti lebih lanjut setelah sesi ini selesai. Baik, kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab Pak Dwi. Mungkin nanti bisa dibantu dijawab oleh Pak Dwi atau dari AJ ataupun dari Bu Putri ya. Oke, ini telah masuk yang pertama. Ada dari Bapak Edi Wibowo, Pak Dwi. Ini beliau bertanya untuk kaca tahan api, apakah Bostick memiliki produknya atau hanya lapisan silennya saja? Jika ada, berapa maksimal TKA-nya dan ketebalannya? Nah, ini bagaimana Pak untuk silen, lapisan silennya apakah sudah ada Pak untuk yang tahan api sejauh ini? Ya, kalau baik, saya coba jawab pertanyaannya Pak Edi ya, Pak Ridwan. Ya. Jadi kalau Pak Edi tadi menanyakan apakah Bostick memiliki kaca tahan api, jawabannya adalah tidak. Ya. Namun Bostick apabila ada satu dinding kaca untuk tahan api, maka Bostick memiliki sealant fire rated juga berbahan dasar silikon. Jadi fireband silikon kita juga punya, karena untuk material kaca memang dia base produk untuk sealantnya adalah yang berbahan dasar silikon. Jadi kaca yang dipasang gitu ya di dinding kaca tahan api tadi pun juga pasti dia membutuhkan ruang untuk muai susut. Nah, ruang muai susut itu apabila dia tidak ditutup atau tidak disil, maka itu akan menjadi juga jalur untuk penyebaran suhu maupun api dalam satu ruang ke ruang lain. Nah, kita saat ini memang tidak saya tampilkan di presentasi ini, namun kita juga punya sealant fireband dengan bahan silikon, dan itu bisa digunakan sebagai bagian dari dinding kaca tahan api tadi, Pak Ridwan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dwi untuk jawabannya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Dwi. Ini dari Pak Nanang juga bertanya terkait apakah sealant Bostick ini bisa untuk movement yang tinggi maupun area yang diperuntukkan untuk peredam suara. Kemudian, apakah tipe sealantnya sama atau berbeda, Pak Dwi? Silakan yang pertama. Baik, untuk movement tinggi, untuk sealant yang tadi saya sampaikan, untuk fireband 1 dan fireband acrylic itu memiliki movement capability plus minus 25% dan plus minus 12,5 ya aja kalau nggak salah ya. Ya, betul, 12,5 ya, untuk yang akrilik ya. Jadi untuk yang poliuretan itu plus minus 25%, untuk yang akrilik lebih kecil jadi plus minus 12,5%. Nah, untuk kebutuhan movement itu biasanya kita bisa sesuaikan Pak Ridwan. Jadi bila memang dibutuhkan kita tinggal sesuaikan dengan produknya. Apabila memang dibutuhkan movement plus minus 25%, kita bisa gunakan fireband 1. Namun apabila penggunaannya di area interior, nah interior biasanya cenderung movementnya tidak terlalu besar, maka kita bisa gunakan akrilik yang movementnya lebih kecil, yaitu plus minus 12,5%. Tapi kalau seandainya ternyata tidak dibutuhkan
ketahanan api, namun dibutuhkan movement yang lebih besar lagi gitu. Nah, kita punya produk sealant dengan movement yang lebih besar, tapi untuk area yang bukan diperuntukkan untuk fire rated. Jadi misalnya contohnya ternyata butuh untuk fasad gitu ya, butuh movement yang besar. Kita punya Pak sealant berbahan dasar poliuretan P590 Sealant Track 1+ itu movementnya kelas 100/50. Kalau di ASTM itu yang paling tinggi kelasnya jadi kelas 100/50. Ya. Nah, kalau pertanyaan tadi untuk terkait dengan akustiknya ya, yang sudah kita lakukan pengujiannya memang untuk fire rated-nya Pak. Tapi sealant ini secara fungsi kan dia menutup celah gitu. Jadi otomatis karena akustik itu juga rambatannya melalui udara, maka ketika tidak ada udara yang lewat maka itu akan tereduksi sama sealant-nya. Kita juga masih menunggu sih Pak. Mungkin dalam waktu dekat kita bisa update berapa nilai akustik kita untuk sealant ini. Ya, baik. Baik Pak, terkait juga nih Pak, yang kedua mungkin cukup menarik juga, saya akan bacakan dari Pak Nanang terkait untuk sealant Bostik, apakah tersedia untuk yang outdoor dengan sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca Pak Dwi, baik itu normal ataupun seperti sinar matahari, hujan, sinar UV ataupun yang lainnya. Sejauh ini bagaimana Pak Dwi? Iya, ada banget Pak. Kita punya tadi yang saya sebutkan P590 Sealant Flex 1+. Itu adalah sealant Bostik yang memang bisa untuk area outdoor. Jadi kita ada dua sih Pak. Kalau tadi Sealant Track 1+ itu berbahan dasar poliuretan, gitu ya. Itu movementnya kelas 100/50, memiliki ketahanan terhadap UV dan cuaca normal gitu ya. Kemudian kita memang ada khusus lagi yang untuk fasad, gitu. Jadi namanya H725 Sealant Track Fasad. Jadi dua sealant ini memang sealant yang diperuntukkan untuk sebenarnya tidak hanya untuk area outdoor gitu ya, tapi dia sangat superior untuk area outdoor, bisa digunakan. Untuk yang P590 itu movement capability-nya kelas 100/50, sedangkan H725 itu plus minus 50%. Kalau kita sederhana ngebaginya gini Pak, jadi kalau untuk yang misalnya fasadnya untuk area eksterior itu precast gitu ya, poros substrate kita pakai yang P590, sedangkan apabila untuk aluminium composite panel, terus kemudian natural stone kita pakai yang hybrid base yang H725 tadi, Sealant Track Fasad gitu Pak. Oke. Thank you Pak Dwi. Tapi khas untuk khas yang kalau mereka perlu barangan yang fire protect di exterior, memang fire band ini sudah it's already proven ya, used for exterior juga, because the fire band is also polyurethane base. Jadi yang untuk fire band 1 ini, yang polyurethane base ini bisa dipakai di exterior, bisa tahan UV, bisa tahan mold, ada mold resistance-nya juga. Ya. Ada tahannya jamur juga. Ya. Oke. Jadi kembali lagi kepada kebutuhannya para teman ya, memang apabila dibutuhkan ketahanan api, butuh fire rated-nya, maka kita bisa pakai fire band 1, tapi seandainya tidak diperlukan, kita bisa gunakan sealant yang tadi saya jelaskan. Makanya mungkin di Bostik Academy kita bisa jelaskan itu lebih banyak. Ya. Oke. Thank you Pak Dwi, EJ untuk jawabannya. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Iwan. Ini beliau bertanya untuk sampai berapa derajat suhu api atau berapa jam ini bisa tembus atau merusak lapisan sealant Bostik. Nah, apabila lapisan sealant ini rusak akibat kebakaran atau masa umurnya habis, bagaimana untuk menggantinya? Apakah secara keseluruhan untuk penggantiannya atau hanya yang rusak saja? Silakan Pak Dwi. Baik. Jadi kalau yang sudah kita lakukan di di tempat pengujian ya Pak, kan ini dibuatkan satu sistem gitu, sealant Bostik digunakan untuk menutup celah gitu ya, kemudian dibakar di tungku. Kalau saya nggak salah suhunya itu progresif dan dia akan mencapai sampai dengan 1000 derajat. Nah, yang sudah dilakukan adalah kita lolos sampai dengan, jadi masih integritasnya
integritas dari silen ini dia mampu bertahan sampai dengan 4 jam. Kurang lebih 4 jam ya, Pak 4 Dwi jam. Nah, jadi setelah 4 jam memang baru kemudian silen itu terjadi rusak. Nah, kalau seandainya setelah terjadi kebakaran, biasanya memang akan ada asesmen dulu ya, kalau saya nggak salah, dari structural engineer, apakah dinding itu masih bisa digunakan atau harus diganti baru. Tapi kalau dari sisi silennya, kita sih rekomendasikan untuk diganti, Pak, karena memang sudah terekspos api dengan suhu yang tinggi, jadi performanya akan tidak bisa lagi memenuhi performa awal. Jadi kita rekomendasikan untuk diganti silen yang baru. Oke, baik. Oke, cukup jelas. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk jawabannya. Saya akan lanjut kembali ya Pak. Berikutnya dari Pak Zayadi dari Bita Enercon juga bertanya nih Pak, untuk terkait suhu tadi sudah disampaikan ya Pak Zayadi. Saya akan ambil pertanyaan Bapak yang kedua terkait adakah cairan kimia lain yang dapat mencairkan silen dari Bostik ini Pak Dwi? Bagaimana sejauh ini Pak? Kalau terhadap cairan kimia seperti apa Pak? Untuk This is untuk talking suhu, about chemical resistant ya. Chemical resistant ya. Bagaimana AJ? Ya, jadi chemical resistant, kalau chemical resistantnya seperti yang kita ada nih sekarang, kan kita ada beda-beda teknologi. So the technology that can currently have a good chemical resistant itu adalah silikon sama apa itu namanya ini polyurethane. Jadi kita memang sudah ada barangannya yang bisa ada sedikit chemical resistant in terms of the Fireband 1 ya, sama Fireband silikon kalau perlu ya. Ya, oke, thank you EJ untuk jawabannya. Saya lanjut kembali Pak Dwi dan EJ dari Pak Sigit. Ini saya akan ambil pertanyaan beliau yang kedua terkait apakah ada kondisi atau syarat khusus sehingga tidak berhubungan dengan kondisi lingkungan yang ekstrim agar bisa maksimal dan efektif untuk penggunaan Bostik ini. Silakan Pak. Kalau untuk itunya ya, sebenarnya dari awal penggunaan silen ini sebenarnya secara aplikasi tidak berbeda dengan silen yang non ferrated gitu ya. Jadi secara aplikasi dia sama. Jadi memang sebelum diaplikasikan kita benar-benar harus pastikan bahwa substrate-nya itu sudah bersih dari material-material yang bisa mengurangi adesifnya, daya rekatnya. Nah, kalau seandainya itu sudah terpenuhi, silen ini akan bekerja dengan baik. Oke, baik. Thank you Pak Dwi untuk jawabannya. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Karisma Mahardika. Ini beliau juga bertanya, pada saat pengaplikasian silen Bostik ini, apakah ada klaim untuk garansinya nih Pak, untuk tidak terlepas dari material utamanya atau mengalami muai susut, semisal pada GRC pemasangan eksterior, kemudian atau pada saat terkena cuaca ekstrim, apakah masih tetap cover dan menempel? Silakan Pak, termasuk juga jamur dan lumutnya. Bagaimana Pak untuk pengaplikasiannya? Apakah bisa ada klaimnya Pak jika tidak terlepas dari material utamanya? Silakan Pak. Oke, jadi kalau nanti mungkin kalau klaim aja bisa bantu jawab ya. Tapi dari di sisi aplikasi seperti yang tadi saya sampaikan, selama aplikasi itu sesuai dengan petunjuk gitu ya dari Bostik gitu ya, petunjuk cara aplikasi dari Bostik, maka silen ini akan bekerja dengan baik. Untuk jamur seperti tadi itu pun juga Aji sudah sampaikan, Fireband 1 ini juga punya sertifikasi untuk tahan jamur, namun memang jamur itu tidak bisa 100% kita kontrol Pak Ridwan, karena apabila memang environment-nya di situ mendukung, maka jamur dia biasanya, sebagai contoh mungkin ya, kalau kita ambil contoh di toilet gitu ya, biasanya kan itu paling banyak ya tempat silen itu tumbuh jamur. Jadi kondisi yang lembab, terus kemudian dia tergenang air terus-menerus, maka itu bisa menjadi satu environment jamur untuk mudah tumbuh gitu. Jadi walaupun ini punya ketahanan terhadap jamur, tapi kita tetap sarankan agar silen ini dibersihkan gitu supaya tidak terkena jamur. Oke. Aja mungkin bisa dijawab yang klaimnya.
about Yeah, claim okay. or guarantee? With regards to claim and warranty, it's also depending on application. So if you have like application to concrete, and if you are saying that you are applying seperti joinnya itu 60 or 6 cm. Jadi mau pakai aplikasi Fireband, itu sudah salah. Karena itu sudah enggak ikut aplikasi recommended application yang khas untuk sealant-nya itu. So when it comes to warranty, we will only provide warranty if the application is correct di area yang kita sudah buat analisisnya, kita sudah bikin mock-up-nya. Of course, when we have done all this mock-up, we are able to provide the warranty for the area of application. But the warranty is only limited again on the lifespan of the product ya. Jadi sepertinya kalau aplikasi akrilik ya mungkin warrantinya dalam 3 tahun gitu. Kalau aplikasi polyurethane mungkin warrantinya dalam 5 tahun. Depending on the application and depending on the type of technology. Ya, oke. Thank you EJ for your information. Ya, silakan Pak Dwi. Ini mungkin belum dijelaskan tadi. EJ ini adalah rekan kami. Ini berkewarganegaraan Singapura ya. Yes, betul. Jadi bisa bahasa, bisa mengerti, namun untuk berbicara memang masih campur. Jadi mohon supaya nggak takutnya salah gitu, salah tafsir aja. Iya, baik. Oke, siap. Terima kasih Pak Dwi. Saya lanjut kembali ya Pak Dwi. Berikutnya dari Bapak Alif Yusuf. Ini juga bertanya terkait apakah Bostik Fireband ini bisa menawarkan sambungan yang sangat rapat untuk asap tidak bocor. Nah, ini terkait asap bagaimana Pak Dwi? Kemudian apakah pengaplikasiannya bisa digunakan untuk berbagai bidang permukaan yang teksturnya berbeda? Nah, ini kalau di antara bidang yang berbeda untuk different media ini bagaimana? Silakan. Sealant itu adalah material untuk menutup celah Pak Ridwan. Jadi setelah kita tutup maka tidak ada lagi celah gitu ya. Jadi sehingga setelah sealant ini diaplikasikan, Fireband One diaplikasikan, maka Fireband One ini juga mencegah asap pindah dari satu ruang ke ruang lain. Jadi sekecil apapun celahnya itu dia kalau seandainya pengaplikasiannya benar gitu ya, maka si celahnya itu dia akan tertutup oleh sealant sehingga tidak ada lagi transfer asap dari satu ruang ke ruang lain. Terus kemudian tadi untuk substrate ya, substrate itu kembali ke pemilihan sealant ya. Jadi kalau seandainya kita beda material bisa Pak. Jadi kita tinggal melihat aja. Kalau Fireband One dia polyurethane base, maka kita lihat substrate-nya apa gitu. Kalau misalnya dia beton ke aluminium atau beton ke kayu itu bisa dipakai. Tapi kalau seandainya aluminium ke kaca, nah kita nggak bisa pakai Fireband One. Kita harus pakai Fireband akrilik yang sesuai dengan teknologinya. Jadi seperti itu. Terus kemudian tadi ngomongin tekstur ya Pak. Ya, kalau ngomongin tekstur, nah kita ngisi celah gitu Pak. Sisi celah yang akan kita isi itu kita sebisa mungkin flat rata sehingga sealant itu akan mendapatkan daya rekat yang bagus gitu sepanjang bidangnya. Sedangkan kalau dia bertekstur maka sealant itu dia nggak akan kuat untuk ininya karena nanti bisa jadi di satu sisi dia bertemu teksturnya, sisi lain dia nggak nempel. Ya, oke. Thank you Pak Dwi, terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjut kembali dahulu untuk pertanyaan selanjutnya. Nah ini berhubungan juga dengan yang tadi nih Pak, untuk pengaplikasian atau teksturnya Pak. Ini berikut juga dari Pak Edi bertanya kembali terkait untuk menutup celah teratas antara slab lantai atas dan dinding di bawahnya. Ini jika diperlukan ferrited, jenis sealant yang direkomendasikan apa nih Pak Dwi? Bisa
Jadi ada dua Pak. Jadi dalam konteks dia membutuhkan fire rated sealant, kita lihat movementnya. Kalau seandainya dia nggak butuh movement kecil, nggak butuh movement besar gitu, kita bisa pakai akrilik, fire band akrilik. Tapi kalau seandainya movement kayak tadi ya misalnya slab gitu ya, slab terus kemudian dindingnya di bawah kan memang biasanya dikasih celah ya untuk si slabnya bergerak gitu ya. Nah itu kita bisa pakai fire band one. Jadi memang beberapa ada aplikasi seperti itu ya, slab terus bawahnya terus kemudian ada dinding AAC block gitu ya. Nah itu bawahnya diisi pakai fire band one Pak Ridwan. Ya, oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Dwi. Saya lanjut ke Bapak Jufrizal. Saya akan ambil pertanyaan nomor 2 dari beliau terkait penggantian silen yang lama dengan yang baru. Apakah merusak permukaan material yang ada, Pak Dwi? Silakan. Kalau tidak sih, saya rasa tidak. Jadi memang kalau penggantian kita bisa gunakan cutter gitu ya, untuk kita potong dulu, terus kemudian kita tarik. Nah nanti sisanya memang harus kita bersihkan. Mungkin bisa kita pakai amplas ya, sanding aja itu bisa pakai amplas. Jadi tidak merusak. Tapi memang harus tahu dulu sih apa bidangnya, apa kita nggak tahu. Kalau misalnya kayak konkrit, kayak ACP itu nggak ada masalah sih. Ya, oke. Terima kasih Pak Dwi untuk jawabannya. Saya lanjut kembali. Berikutnya ini dari Pak Mawardi atau Pak Ardi bertanya terkait barrel gun atau yang multifungsi dari Bostik ini Pak. Nah ini jika digunakan untuk bidang antara kaca dan beton, ini pakai Bostik apa untuk rekomendasi dari produk Bostik? Yang pertama itu, kemudian yang kedua terkait barrel gun multifungsi dari Bostik ini, apakah bisa diaplikasikan untuk perekat kaca dan beton? Silakan Pak. Oke. Pak Ridwan, sebelumnya mungkin saya pengen tanya ini Pak Ridwan, kaca ke betonnya itu dia kaca langsung, ini beton ya, langsung ditempel seperti ini, atau yang saya tahu biasanya si betonnya tuh ada jalurnya. Pak, jalurnya dulu ya. Ada jalurnya, terus kemudian ada U-channel-nya. U-channel-nya dari aluminium. Betul. Nah, kalau misalnya seperti itu, biasanya kalau yang U-channel itu nanti bisa pakai silen, bisa hybrid, bisa silikon ya aja. Untuk jadi silennya silen segitiga sih, jadi kayak silen window frame aja. Oke, baik. Aja mungkin ada ini. Iya, hybrid correct. Kalau yang si kaca, kalau mereka pakai kaca and to aluminium or to concrete directly, ya. So it's preferred that you use apa itu namanya untuk prefernya memang untuk pakai silikon, karena silikon is the best, especially when it comes to glass application. Tapi jangan pakai silikon asam Pak ya, silikon netral. Iya. Oke. Neutral, ya. Terus kemudian untuk barrel gun-nya, barrel gun Bostik yang barrel itu dia multifungsi kok Pak. Jadi mau pakai yang sosis, misalnya sudah punya barrel gun itu, terus kemudian ternyata karena tadi pakainya silikon, jadi pakainya cartridge nih kemasannya. Itu juga nggak ada masalah, kita tinggal kita buka bagian belakangnya, itu bisa dipakai buat cartridge. Jadi memang multifungsi, bisa untuk sosis dan silikon, dan cartridge. Oke, baik. Kita punya tuh Pak videonya di YouTube Pak, jadi mungkin bisa cek YouTube Bostik, di situ ada cara aplikasi barrel gun itu untuk kemasan sosis dan kemasan cartridge. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Kemudian saya ke Pak Robi Gunawan dulu Pak. Ini terkait untuk expired untuk dead silent dari Bostik ini Pak. Berapa lama Pak dari produksi atau pembelian? Kemudian bagaimana untuk cara penyimpanannya jika ada sisa setelah pemakaian supaya tidak kering. Nah, untuk expired seperti apa Pak? Kemudian untuk cara penyimpanannya seperti apa Pak? Dari produk dari Bostik ini Pak. Silakan. Umur produk kalau tidak salah ya aja 15 bulan ya aja. Yeah, for both our polyurethane and acrylic kita ada shelf life-nya 15 bulan from date of production. Jadi kalau barangannya sudah di sini mungkin setahun lah
karena barangan ini juga datangnya daripada Eropa, datangnya daripada Australia. Pastinya when it comes to the after production, the time where we need to import the product ke sini. Jadi landed here, I can say that we have 12 months of shelf life for the sealant itself. Yes. Kalau untuk teman penyimpanannya, kita bisa simpan di dalam ruangan dengan suhu range-nya 5 sampai 25 derajat Celcius, Pak. Jadi jangan tinggi ininya temperaturnya, karena dia akan mempengaruhi nanti umur sealantnya akan berkurang. Jadi di antara rentang 5 sampai 25 derajat Celcius. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Pak Dwi dan Ajay untuk jawabannya. Oke, saya akan lanjut kembali. Ini dari saya akan ambil dari Pak Imam. Ini beliau bertanya terkait untuk menutup kabel, lubang kabel ini baik untuk dinding maupun shaft, apa bisa menggunakan wah ini mungkin beda ya Pak, karena bukan rock wool ya Pak, ini mungkin Bostik. Kemudian apakah dari panas kebakaran dihantarkan dari tray kabel besi juga bisa turun Pak? Sejauh ini kalau terhadap besi bagaimana Pak Dwi untuk silen Bostik? Kayak tadi ya Pak, ini beda apa? Kayak tadi kan kita ada yang linear join, kita pakai sealant, terus kemudian ada yang pipe penetration atau cable tray penetration gitu ya, yang tembus ke dinding, kita pakainya yang acrylic intumescent tadi, yang dengan fire bed itu. Jadi apa namanya? Ini adalah dua behavior yang berbeda gitu ya. Nah kalau si intumescent gitu, ketika dia expose api, dia akan expand Pak, dia akan berkembang. Begitu juga kalau dia terpapar suhu yang tinggi gitu, itu juga akan memicu dia untuk expand gitu. Jadi apa namanya, akan menutup celah-celahnya. Jadi karena kalau kayak tadi kita lihat gambar kabel tray gitu ya, nah itu nggak mungkin kita tutup pakai sealant Pak. Ya, betul. Karena memang butuh material-material lain. Jadi makanya ini berbeda, solusinya kita pakai yang fire bed tadi, terus kemudian dengan acrylic intumescent. Oke, thank you Pak Dwi, terima kasih. Selanjutnya Pak dari Pak Budi Aji nih Pak juga sedikit bertanya terkait sisi extraction fire band 1 ini termasuk ringan atau sedikit berat Pak? In terms of extrusion itu sama seperti if you have used our Fireband 1 yang sekarang kita ada, I mean Seal and Flex 1 itu extrusionnya sama sih, polyurethane. Oke, jadi sama ya kurang lebih aja ya untuk yang sama beratnya. Kalau banding dengan sealant yang polyurethane ya, jadi sama. Mungkin kalau silikon baru beda ya aja ya. Ya, pastinya. Kalau silikon berbeda, kalau akriliknya juga lagi beda. Jadi, depending on the technology, kalau ekstrusinya, whatever product that is available seperti silicon, acrylic, and polyurethane, yes, the extrusion is about the same for fire protect product versus the normal product that you have. Oke. Jadi beda material akan beda karakter ekstrusinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dwi dan juga EJ untuk jawaban-jawabannya. Berhubung waktunya sangat terbatas, sayang sekali ya. Mungkin nanti untuk teman-teman sekali lagi jika ada pertanyaan lain nanti bisa langsung kontak dari tim Bostik, bisa langsung dengan Pak Dwi atau atau dengan Ibu Putri. Baik, dari Pak Dwi dan EJ mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, silakan. Oke. Kalau dari saya mungkin saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk tahu lebih lanjut tentang tentang teknologi sealantnya, tentang bagaimana cara milihnya, terus kemudian ketika troubleshooting harus seperti apa. Kita punya semua materinya di Bostik Academy, jadi silakan join untuk kita bisa mempelajari bersama gitu ya tentang teknologi sealant. Jadi silakan join aja, akses di link ini, terus kemudian nanti bisa ada formnya untuk di input data pesertanya. Itu Pak. Baik. Kita ada Bostik Academy Indonesia ya. Oke. Jadi silakan teman-teman bisa langsung juga join di Bostik Academy di website, bisa langsung register. Jadi
kita bisa update ya Pak untuk kurang lebih informasi terkait adapun misalkan untuk informasi produk update dari produk-produk dari Bostik. Baik. Apabila memang nanti perlu mungkin hands on gitu ya, lihat bendanya, terus nyoba ininya seperti tadi Pak Budi tanyakan tentang ekstrusi itu di Bostik Academy Indonesia kita bisa lakukan itu Pak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dwi and also AJ, thank you untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak. Saya akan umumkan dulu untuk 2 penanya terbaik untuk sesi pagi ini. Yang pertama saya akan umumkan untuk Bapak Alif Yusuf. Pak Alif masih di sini Pak, bisa merespon saya via chat juga tidak apa-apa Pak. Pak Alif. Bapak Alif 1. Bapak Alif Yusuf 2. Ya, hadir ya. Baik. Selamat Pak Alif Yusuf. Kemudian untuk yang kedua, saya akan berikan untuk Bapak Edi Wibowo. Pak Edi masih di sini Pak, bisa merespon saya Pak? Hadir. Selamat Pak Edi dan Pak Alif, masing-masing mendapatkan gift dari BCA Sentral berupa voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi Lakido berikutnya, saya akan informasikan dahulu untuk rekan-rekan terkait update untuk BCA Equinox di tahun 2022 ini akan kita selenggarakan di tanggal 19 dan 20 Mei 2022, 2 hari, di hari Kamis dan Jumat, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam di The Hall, Senayan City, Jakarta. Berikut untuk cuplikan BCA Equinox Jakarta. Ya, sekali lagi itu teman-teman, ditunggu untuk invitation-nya untuk eksklusif boutique exhibition bisa Equinox Jakarta. Sekali lagi, karena terbatas, jadi teman-teman harus melakukan registrasi dahulu untuk bisa hadir di bisa Equinox Jakarta di 19-20 Mei di The Hall Senayan City. Dan tentunya acara ini kita selenggarakan dengan standar regulasi protokol kesehatan dari pemerintah Ibu Kota Jakarta. Oke. Insya Allah Bostik juga join ya Pak Ridwan. Ya, tentunya di sana ada Bostik juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat saya langsung ya dan bertanya langsung nih dengan tim dari Bostik dan tentunya ada Pak Dwi nanti di sana. Baik. Saya akan lanjut ke sesi berikutnya karena kita masih ada untuk sesi Lucky Draw untuk 5 orang pemenang. Nah, untuk teman-teman sekali lagi mohon standby. Setelah 3 kali saya panggilkan tidak ada, mohon maaf saya akan skip atau saya gantikan dengan yang lain. Oke. Yang pertama yang beruntung. Ya, selamat untuk Bapak Karisma Mahardika. Pak Karisma masih di sini, bisa merespon saya? Selamat, oke, selamat Pak Karisma. Yang kedua, selamat untuk Ibu Dian Amorina. Ibu Dian, selamat pagi, selamat siang, masih di sini Ibu, bisa merespon saya Ibu Dian? Ibu Dian Amorina 1. Baik, selamat Ibu Dian. Kemudian yang ketiga, selamat untuk Bapak Paul Hertianto. Pak Paul, selamat siang. Pak Paul masih di sini, Pak Paul. Oke, selamat Bapak. Kemudian yang keempat,
selamat untuk Bapak Ivan Fahrul Marsha. Pak Ivan Fahrul, selamat siang. Hadir. Ya, baik. Selamat Pak Ivan. Kemudian yang terakhir. Selamat untuk Ibu Erlin Damayanti. Ibu Erlin masih di sini, bisa merespon saya. Oke, selamat Ibu Erlin. Oke, selamat untuk para pemenang, sama masing-masing mendapatkan gift dari BCI Sentral berupa voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Baik, jangan lupa untuk teman-teman di-download Construction Plus apps dari BCI Sentral di Apple Store maupun di Google Play, karena kita tampil dengan new experience terbaru. Berikut untuk cuplikan Construction Plus apps dari BCI Sentral. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk tentunya untuk tim dari Bostik, Pak Dwi, Ajay, dan Ibu Putri atas waktunya dalam sesi CTU pagi ini, dan juga tentunya untuk rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Kita akan kembali dalam next sesi CTU berikutnya di Jumat besok. Kita akan update untuk teman-teman bersama dengan NS Blue Scoop, jadi ditunggu untuk invitation-nya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Saya Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Dwi, Ibu Putri. Terima kasih. Ya. Thank you.